Sejumlah korban arisan online yang diduga bodong menggeruduk sebuah pernikahan di Kecamatan Jebres, Kota Solo pada Minggu 12 September kemarin. Pesta itu merupakan pesta pernikahan seseorang berinisial J, seorang admin arisan online tersebut. Para member ini mendatangi pesta pernikahan itu tanpa undangan untuk menemui J. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Fristin Intan, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Fristin. Halo dia. Fristin, bisa Anda informasikan tujuan lebih detailnya para korban yang diduga korban arisan bodong ini ya, datang ke pernikahan J ini? Baik, terima kasih dia. Terkait dengan adanya sejumlah korban arisan online lelang yang terjadi di Mojosongo Solo kemarin, memang para korban ini juga membawa sebuah karangan bunga yang juga tertuju untuk pelaku yaitu J, dan salah satu korban dari arisan lelang ini adalah Baranaunya yang mengatakan bahwa tertipu akan dugaan pelaku yang bermodus lelang arisan dan selama berbulan-bulan tidak ada kabar. Memang untuk ini adalah salah satu aksi dari para pelaku untuk segera, maksudnya salah satu aksi dari korban untuk terduga pelaku ini segera membayar dengan sejumlah uang, ataupun bukan sejumlah lagi, tapi jutaan rupiah uang yang harus dibayarkan oleh J ini, dia. Oke, lalu bagaimana pantauan keadaan pernikahan saat para korban ini menggeruduk pestanya? Baik, untuk pantauan di lokasi saat itu, saat korban datang langsung masuk ke area pernikahan, dan saat itu juga dari tersangka ataupun maksud saya pelaku ini langsung diamankan oleh pihak keluarga, dan para keluarga langsung bertemu dengan para korban, dan saat itulah terjadi kericukan antara kedua belah pihak, dan pelaku juga sempat mengirimkan karangan bunga memicu emosi dari keluarga karena di dalam karangan bunga itu tertulis bahwa si J ini harus membayar ratusan juta yang udah dia bawa berapa bulan ini, walaupun sebelumnya sudah ada kesepakatan akan melakukan pembayaran pada bulan April. Namun sampai akhir September ini ataupun di awal September ini tidak ada kabar, dan dia juga berjanji akan membayar menggunakan aset keluarga ataupun aset rumahnya dijual untuk membayar semua utangnya yang totalnya sekitar 160 juta untuk satu korban saja, dan masih banyak lagi korban ya. Oke, lalu bagaimana saat itu nasib acara pernikahan J ini? Apakah tetap dilanjutkan atau bagaimana? Baik, untuk pesta resepsi dari J ini sendiri langsung dilakukannya pembubaran dari pihak Satpol PP dan juga kepolisian dari Polsek Jebres Solo. Memang sebelumnya sudah dilakukan himbauan bahwa tidak boleh melakukan resepsi pernikahan dari Halo? Dan mengaku sudah melakukan kemungkinan terburuknya untuk J ini akan dibubarkan, ataupun banyaknya kepolisian yang akan membubarkan lokasi resepsi ini. Iya, Fristin? Ya. Ya, Fristin, lalu bagaimana untuk para korban selanjutnya? Langsung melaporkan ke pihak kepolisian dan apakah sudah ditindaklanjuti? Baik, pada hari kemarin juga tepat pukul 3, para korban ini langsung menuju ke Polresta Surakarta terkait dengan adanya laporan ini. Dari Polresta Surakarta juga langsung menyambutnya, maksud saya langsung menerima laporannya, namun karena adanya bukti-bukti yang belum lengkap sehingga para korban ini dimintai untuk melakukan pelaporan ulang pada hari esok ataupun nanti pada Selasa kemarin besok, seperti itu dia. Dan memang untuk saat ini baru satu korban saja yang melaporkan dan masih banyak lagi korban. Dari pengakuan Bara sendiri, korban masih banyak sekitar puluhan, dengan setiap korbannya itu mengalami kerugian sekitar 100 jutaan hingga 1 miliar apabila digabungkan. Baik, Tribuners, tadi rekan Fristin juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Baranwina, salah seorang korban arisan online yang diduga bodong. Berikut keterangan lengkapnya. Nggak ada, Mas. Aku di WA juga enggak, di WA tak telepon nggak dibales-bales, nggak ada konfirmasi apa-apa. Katanya kan mau ada pelunasan toh, tapi sampai sekarang juga nggak ada. Katanya mau jual aset juga nggak ada buktinya sampai sekarang, makanya saya melaporkan
beliau nikahan, malah bikin acara nikahan loh mas, gimana tau. Oh iya itu jelas, nanti saya akan ketemu sama teman-teman yang udah jadi korbannya Mbak Judas, kan banyak mas, gak cuma aku aja. Kira-kira ada berapa? Banyak ya, soalnya dari luar Jawa juga banyak. Dari luar Jawa. Nominalnya mungkin bisa tembus 1 M ya? Bisa. Kalau saya sendiri kan udah banyak. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.